Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Cancan Firman Wiladika, dosen di program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tatansa Masiro. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem pengkabelan jaringan komputer. Sebelum memulai pembelajaran, saya berharap teman-teman semuanya tetap sehat, semangat belajar, dan aktif dalam proses pembelajaran hari ini. Saya yakin kemampuan yang kalian miliki akan terus berkembang apabila terus berlatih dan tidak mudah menyerah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai perangkat jaringan komputer beserta fungsinya masing-masing agar perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Tentu diperlukan media transmisi yang tepat. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sistem pengkabelan jaringan komputer. Materi ini sangat penting karena hampir seluruh infrastruktur jaringan, baik di sekolah, kampus, perusahaan, maupun instansi pemerintahan, masih menggunakan kabel jaringan sebagai media utama komunikasi data. Seorang lulusan informatika diharapkan mampu memahami standar pengkabelan serta mampu membuat instalasi jaringan yang benar sesuai dengan kebutuhan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kabel jaringan, memahami standar penyusunan kabel T568A dan T568B, melakukan proses crimping dengan benar, serta menguji hasil pengkabelan menggunakan kabel tester. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan bahas lebih detail sebagai berikut. Pengkabelan. Nah, saat ini saya sedang berada di laboratorium jaringan komputer, ya. Nah, seperti kita lihat nih, ada alat-alat apa aja nanti kita bahas ya. Bayangkan sebuah jaringan komputer bernilai puluhan juta rupiah bisa gagal berfungsi hanya karena satu urutan warna yang salah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hari ini kita akan membahas sekaligus mempraktekkan teknik pengkabelan jaringan komputer agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi kembali. Nah, nantinya mahasiswa juga diharapkan bisa mempraktekkan pembuatan kabel UTP dengan benar, serta mengujinya hasil settingan kabel tadi menggunakan LAN tester ya. Ini LAN testernya. Nah, ini untuk teknik testingnya. Jadi kabel yang sudah di setting diharapkan bisa sampai seperti ini ya, bisa semuanya tersusun dengan benar. Oke, baik mahasiswa sekalian, pada bagian ini kita akan mempelajari teknik pengkabelan jaringan komputer dimulai dari pengertian kabel UTP, fungsi kabel jaringan standar pengkabelan, hingga alat dan bahan yang akan nanti digunakan. Baik, yang pertama pengertian dari kabel UTP. UTP atau Unleashed Twisted Pair adalah salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan pada jaringan komputer lokal atau LAN. Kabel ini terdiri dari 8 inti kabel yang dipilih menjadi 4 pasang. Pilihan tersebut berfungsi untuk mengurangi gangguan elektromagnetik sehingga proses pengiriman data menjadi lebih stabil. Kabel UTP banyak digunakan karena harganya relatif terjangkau, mudah dipasang, serta mampu memberikan kecepatan transfer data yang baik sesuai dengan kategorinya, seperti Cat5e maupun Cat6. Yang kedua, fungsi kabel jaringan. Fungsi utama kabel jaringan adalah sebagai media penghantar data antar perangkat jaringan. Melalui kabel ini, komputer dapat saling bertukar data, mengakses internet, berbagi printer, maupun berkomunikasi dengan server. Walaupun saat ini jaringan nirkabel atau Wi-Fi semakin berkembang, jaringan kabel masih menjadi pilihan utama di banyak instansi dan perusahaan karena lebih stabil, memiliki latensi yang rendah, dan tingkat keamanannya yang lebih baik. Standar pengkabelan T568A dan T568B
Ini poin yang ketiga ya teman-teman. Dalam pemasangan konektor RJ45 terdapat dua standar internasional yang umum digunakan, yaitu yang pertama T568A dan yang kedua adalah T568B. Perbedaan keduanya hanya terletak pada urutan warna kabel, ya. Nah, sedangkan fungsi komunikasinya tetap sama apabila dipasang sesuai standar. Oke, untuk warna T58A mempunyai urutan warna sebagai berikut. Putih hijau, hijau putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Nah, sedangkan urutan warna T568B adalah putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Di Indonesia, standar T568B lebih sering digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Poin keempat, perbedaan kabel straight dan crossover. Berdasarkan susunan kabelnya, terdapat dua jenis kabel yang sering digunakan. Yang pertama adalah kabel straight through, yaitu kabel yang memiliki susunan warna yang sama pada kedua ujungnya. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalkan komputer ke switch atau switch ke router. Yang kedua adalah kabel crossover, yaitu kabel yang memiliki susunan perbedaan antar kedua ujungnya. Biasanya satu ujung menggunakan standar T568A dan ujung lainnya menggunakan T58B. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, misalnya komputer ke komputer atau switch ke switch, pada perangkat yang belum mendukung auto MDIX. Yang kelima, alat dan bahan yang akan digunakan dalam materi hari ini. Sebelum melakukan praktek pengkabelan, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah kabel UTP-nya, ya, seperti ini. Yang kedua adalah konektornya, ini konektor RJ45. Nantinya kita akan menggunakan konektor seperti ini, ya. Nah, kemudian yang akan kita gunakan juga yaitu LAN testernya, ya teman-teman. Ini LAN tester untuk menguji apakah susunan yang kita buat sudah betul atau masih ada yang salah, ya. Nah, kemudian nanti kita juga memerlukan tang crimping, ya. Jadi pastikan seluruh alat dalam kondisi baik agar proses pemasangan berjalan dengan aman dan hasil crimping menjadi rapi serta sesuai dengan standar. Setelah memahami konsep dasar ini, kita akan melanjutkan ke tahap praktek pembuatan kabel jaringan. Mulai dari menyusun urutan warna kabel, menyusun konektor RJ45, ya, kemudian melakukan proses crimping, ya, melakukan proses crimpingnya, hingga yang terakhir nanti akan dilakukan pengujian hasil menggunakan LAN tester ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke video kita di dalam praktek membuat settingan kabel jaringan menggunakan alat-alat yang sudah tersedia. Oke, selamat menyaksikan. Nah, alat-alatnya yang pertama tentunya harus ada kabelnya dulu, ya, kabel UTP atau kabel jaringannya. Kemudian yang kedua harus ada konektornya. Yang sering umum kita pakai adalah konektor RJ45. Ini untuk penghubung ujung kabel ke perangkatnya, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki tang crimpingnya atau crimping tool. Fungsinya untuk menjepit konektor RJ45 ke kabel. Nah, kalau crimpingnya biasanya sudah ada lengkap, sudah ada pemotongnya juga dan ada pengupasnya.
Nah, ada juga yang dipisah. Berarti kalau dipisah, kita perlu juga stripper atau cutter ini untuk mengupas kulit kabelnya, ya, dan juga untuk memotong kabelnya. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus memiliki LAN tester. Nah, ini untuk menguji sambungan kabelnya, apakah kabelnya susunannya sudah tepat atau belum. Nah, itu bisa kita tes dengan menggunakan LAN tester. Oke. Untuk langkah-langkah melakukan crimping kabel jaringan, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kupas kulit luarnya. Kemudian setelah dikupas, baru kita urutkan warna kabelnya sesuai standar. Nah, kita mau menggunakan standar yang mana seperti tadi diuraikan di awal ya. Kita mau membuat kabel straight atau mau membuat kabel cross ya. Kita tentukan dulu tuh. Kemudian yang ketiga, luruskan dan rapihkan ujung kabelnya. Kemudian yang keempat, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Nah, perhatikan kembali urutan warna kabelnya agar tidak tertukar ya. Kemudian crimping dengan alat crimping hingga terdengar klik ya atau ceklek gitu ya. Itu berarti sudah tercrimping. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kedua ujungnya sudah pakai konektor, boleh diuji menggunakan LAN tester. Pastikan semua lampu indikatornya menyala berurutan. Jadi kalau lampunya masih tidak berurutan, kemungkinan masih ada konektor atau kabel yang tertukar warnanya, susunannya gitu ya. Kalau masih error atau masih belum sesuai urutan kabelnya, tinggal diperbaiki lagi ya, dibuat lagi konektor yang baru. Nah, tips dan kesalahan umum dalam setting kabel jaringan atau crimping kabel ya. Yang pertama, tipsnya adalah gunakan kabel kategori yang sama di kedua ujungnya ya, jadi nggak boleh beda-beda kabel jenis kabelnya. Kemudian pastikan urutannya tidak tertukar, ini urutan warna kabelnya ya. Kemudian jangan terlalu banyak mengupas pelindung luar ya, maksudnya jangan terlalu dalam mengupas pelindungnya, khawatir nanti si kabel dalamnya ikutan tergores ya. Kemudian gunakan konektor RJ45 yang berkualitas ya. Nah, kemudian yang terakhir, hindari melipat kabel atau menekuk-nekuk kabelnya ya, nanti khawatir kabel di dalamnya itu patah atau putus gitu ya. Nah, nanti kita coba praktek di laboratorium ya. Nanti tugasnya mahasiswa membuat satu kabel straight dan ujungnya sudah dibuat konektor pakai RJ45 ya. Nah, sesuaikan standarnya dengan standar yang sudah tadi dijelaskan ya. Dan kemudian jenis pengkabelannya mau pakai straight atau cross. Nah, untuk latihan sekarang kita pakai dulu yang kabel straight ya. Kemudian dilakukan uji pakai LAN tester. Nah, nanti gambar hasil susunan warnanya didokumentasikan ya. Oke, untuk kesimpulan sementara, kabel jaringan merupakan komponen penting dalam membangun jaringan komputer. Pemahaman jenis kabel, standar kabel, serta teknik crimping yang benar akan menghasilkan koneksi yang stabil, cepat, dan andal. Oke, sambil saya ulangi lagi ya, yang tadi dari awal ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang perkabelan ya, setting kabel ya. Nah, untuk settingan kabel ada kira-kira di sini ada yang tahu tidak settingan kabel untuk jaringan itu ada berapa jenis settingannya? Ada kabel apa aja? Tadi ada apa? Nih ada straight sama
Nah, ini ya perbedaan antara settingan kabel jaringan tipe straight dengan kabel cross ya. Nah, untuk kabel settingan straight kira-kira digunakannya untuk apa? Straight, yang straight dulu. Yang straight itu kita gunakan untuk menghubungkan antar device ya, device-nya tapi melalui hub terlebih dahulu ya. Kita melalui hub atau switch ya. Itu kalau kita menggunakan tipe kabel straight ya. Nah, satu lagi kalau kita menggunakan tipe settingan cross itu untuk kondisi seperti apa? Kalau kita menggunakan settingan cross itu untuk kondisi seperti apa? Ya, itu tanpa hub ya. Jadi misalkan kita mau menghubungkan komputer yang ada di ruangan ini, di kelas ini ya, kita langsung menghubungkan ke ruangan sebelah tanpa melalui hub terlebih dahulu ya. Nah, itu kita pakainya pakai settingan cross ya. Jadi itu nggak usah pakai hub lagi, bisa langsung connect ya. Itu kalau kita menggunakan settingan cross ya. Nah, kemudian tadi juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis kabelnya ya. Jenis kabel ada jenis kabel jaringan, ada apa aja tadi? Jenis kabel jaringan. Jenis kabel jaringan, ada kabel jaringan indoor dan outdoor ya. Nah, perbedaannya apa? Kabel jaringan indoor dan outdoor. Kalau kabel outdoor, apa tuh kelebihannya? Atau fiturnya ada apa aja kalau kita pakai kabel outdoor? Yang pertama apa? Kabelnya lebih kuat ya. Kabelnya lebih kuat, kemudian di dalamnya ada semacam pelindung ya, pelindungnya semacam aluminium coil seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian si teksturnya lebih kaku ya kalau outdoor ya. Itu kalau outdoor. Nah, kalau indoor bagaimana? Kabel indoor. Kalau indoor kebalikannya ya. Kalau indoor di dalamnya nggak ada pelindungnya ya. Nggak ada apa nama itu, twisted pair atau apa? Saya lupa ya apa istilah lainnya. Kemudian si teksturnya sebenarnya ya lebih lentur karena harus, kalau di indoor kan harus banyak sudut-sudut ya, nekuk-nekuk kayak gitu ya. Kalau kita pakai yang kabel outdoor agak susah karena keras. Nah, kemudian itu yang terakhir, alat-alat yang kita butuhkan kalau kita mau melakukan setting kabel jaringan. Apa aja alatnya? Yang pertama apa? Harus punya apa? Ya. Ya, ini alat-alatnya ya. Habis. Alat-alat untuk setting kabel. Apa yang pertama? Kabelnya ya. Kabel LAN-nya. Terus apa lagi? Tangnya ya, tang krimping. Krim, gimana nulisnya saya lupa, krimping, gitu aja dulu deh. Terus apa lagi? Ya, konektor. Konektor apa sebutannya? RJ45 ya. Terus apa lagi? Ya, gunting boleh. Kalau misalkan tangnya nggak ada pemotongnya ya. Gunting pemotong kabel. Terus apa lagi? Ya, testernya ya. Tester, LAN tester maksudnya ya. LAN tester ya. Ada lagi? Ada lagi alat yang lain? Nah, mungkin tambahannya bisa tambah pakai
switch tadi, hub atau switch ya, hub atau switch. Kabel tang, kira-kira ada lagi tambahan? Nah, sebetulnya kalau untuk kebutuhan sederhana segini sudah cukup ya, kita bisa membuat settingan kabel ya, kabel jaringan ya. Karena sudah reda ya. Oke, karena sudah reda, kita siap-siap berangkat ke lab jaringan ya. Nah, lab jaringan posisinya sudah tahu lokasinya. Nah, di sebelah lab komputer ya, sebelah komputer sebelahnya ada lab jaringan. Oke, kita siap-siap ke lab jaringan ya semuanya. Oke. Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita praktikum? Nah, nanti kebetulan si alat-alatnya juga terbatas ya. Kalau nggak salah ada 5 alat. Jadi tester ada 5, tang ada 5. Apalagi ya, pokoknya sebelah 5 aja. Jadi nanti dibentuk mungkin kelompoknya 5 kelompok mungkin ya. Dibentuk 5 kelompok, nanti dibagi-bagi alat-alatnya ya. Nah, kemudian nanti diperhatikan juga nanti di labnya, perhatikan dulu ya. Di labnya diperhatikan. Setelah kita melakukan praktikum, alat-alatnya kalau sudah selesai dirapikan kembali ya. Rapikan, kemudian disimpan lagi ke tempatnya semula ya. Oke, siap? Oke, baik. Untuk materi di kelas kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita nanti langsung ke lab komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ketua kelompoknya ngambil satu-satu ya. Tang krimping 1 sama testernya 1 ya. Jadi tugasnya silahkan di setting kabelnya jenis straight ya, jenis straight agar nanti bisa dihubungkan, dicoba dites ke hub ya. Nah, kemudian dilihat dulu teknik ngupasnya ya. Coba perhatikan dulu ke semuanya ke sini. Perhatikan dulu ya. Jadi dikupas dulu ini atau dipotong dulu biar rapi ya. Ini kan ada 2 pisau ya. Yang satu untuk motong, ini yang sebelah sini yang pisaunya 1 ini untuk motong ya. Ya, yang sebelahnya lagi ini untuk mengupas ya. Yang ngupas itu yang ini, yang bilahnya ada 2 ya. Kalau mau ngupas ke sini, kalau motong pakai yang bilah 1 ya. Sekarang semuanya dirapikan dulu, dipotong dulu. Kalau yang belum rapi ya, nah ini biar rapi dulu ujungnya, sudah dipotong ya. Nah, kalau sudah dipotong pakai yang bilah 2 ini ya, bilah 2. Ininya taruh ke apa nih yang ada cowaknya gitu ya. Ini untuk mengupasnya ya, mengupasnya seperti ini, mengupasnya ke yang ada celahnya gitu ya, ada semuanya celahnya ya. Nah, gini dikira-kira aja, kira-kira berapa ya, 3 jari aja ya, 3 jari ya. Nah, ini untuk mengupasnya tinggal diputar ya, diputar kabelnya, baru kita lepas si ujung kabel yang tadi ya. Nah, ini tinggal dipilah sesuai dengan urutan kabel tadi ya, urutannya dipilah-pilah dulu. Nah, setelah dipilah-pilah nanti dirapikan dulu ya, dirapikan. Tadi urutannya gimana? Urutan untuk straight, urutan pertama apa? Nah, motongnya diperkirakan agar si si kulitnya kena gigitan si konektornya ya. Mana konektornya, coba minta konektornya, pinjam dulu. Kita minta lagi ya. Nah, si ininya harus kegigit sama si ujung ini ya. Jadi diperkirakan aja, berarti segini ya. Tuh. Jadi si kulitnya biar pas gitu ya, biar kuat ngegigitnya. Nah, potong seperti ini ya, harus lurus potongnya ya.
Nah, nah posisi si RJ-nya seperti ini ya. Jadi ini yang posisi tadi di awal urutannya, ininya kebalik seperti ini ya. Kebalik, baru kesiniin. Tuh ya. Nah, dicek apakah sudah sampai ujung si tadi kabel-kabel keseluruhannya ya. Sampai bunyi kerak. Nah, dah tuh ya. Jadi si ininya sampai kegigit tuh si ujungnya, ujung kulitnya ya. Kalau dia ngambai gitu apa tuh, ngambai, jadinya mudah copot ya. Nah, sampai seperti ini ya semuanya. Oke, sok dicoba dulu ya. Nah, ini salah kabelnya kayaknya, bekas bikin kabel kali kecabut. Ganti lagi nih pakai ini. Ini tadi yang Gilang ya? Iya. Oke, sok Gilang, praktekkan. Kasih ya. Sok, siapa yang sudah berhasil? Ya nggak apa-apa, potong aja. Yang kesulitan boleh nanti bertanya ya, atau kabelnya kurang boleh nanti diganti kabelnya. Urutannya jangan lupa ya, urutannya diperhatikan. Udah susunannya udah lengkap susunannya, tinggal dirapikan aja. Ya. 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 Nah, tapi ininya harusnya ketutup ya. Ketutup biar kalau kayak gini biasanya mudah lepas. Nggak apa-apa, itu udah di crimping belum? Belum. Kalau belum bisa itu lagi, dipotong lagi ya. Potongnya kurang pendek. Udah di crimping. Nah, ini kepanjangan berarti motongnya ya. Udah di crimping belum? Kalau belum bisa dirubah. Nah, dirapikan dulu, dipotongnya. Nah. Karena coba udah berhasil. Coba testing lagi. Sudah, oke. Tangan atau? Udah, oke, lancar. Jadi nanti kalau misalkan ada yang error, biasanya seperti ini. Ininya ini 1, 2, 3. Nah, kalau ada yang error ini nggak barengan ya. Ini kadang kesini dulu, kesini bolak-balik. Ini mah udah lancar, udah betul berarti jaringan itunya, settingannya ya. Oke, diberesin lagi ya. Dipoto dulu.